A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman, ini untuk kesekian belas kalinya Ihsan Septiadi hadir di live Instagram. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin berbagi ilmu, berbagi energi positif gitu loh ke teman-teman ya. Dan spesial di hari ini kita insya Allah akan kedatangan guru kita Kang Reza Randy yang masyhur ya dengan pola pertolongan Allah gitu. Saya masih menunggu kehadiran beliau di live Instagram ini ya. Janjinya memang jam 13.30 gitu, memang janjinya. Saya akan coba kontak dulu ke Kang Reza Randy-nya. Tadi masih ini ya, masih on beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Reza. Kita sudah on. Iya, ya, kita tunggu dulu. Teman-teman yang ingin bertanya, tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah mengundang pertolongan Allah. Kenapa tema ini kita ambil mengundang pertolongan Allah? Karena kita paham banget ya. Kalau bukanlah karena, halo Kak Bang Rusadi ya. Halo Bang Rusadi Agus ya. Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah di masa pandemi seperti ini, entah kita udah jadi apa gitu. Benar ya? Nah, itulah pentingnya pertolongan dari Allah. Dan alhamdulillah hari ini barusan Kang Reza sudah bersama kita. Jadi insya Allah langsung saja ya Kang Reza kita undang live bersama. Ya, kita menunggu Kang Reza Randy ya. Masya Allah. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ane tuh lagi baca buku antum Ustaz. Ini. Masya Allah. Bukan Jadi, buku aneh itu. Iya, yang pertama nih baca juga udah. Terus Bukan buku aneh itu. Aneh cuma ngetikin aja. Aneh cuma tukang ketik aja itu. Iya gitu ya. Jadi ini buku Ihsan yang ditulis sama Ustadz Reza Randy ya. Bukan ditulis, diketik. Oh, diketik. Iya, yang punya ilmu mah Allah. Aneh tuh ngeketikin aja. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana Kang Ihsan? Alhamdulillah selalu beruntung. Beruntung banget juga hari ini bisa Allah pertemukan dengan antum Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Afan ya belakang aneh pinky begini nih. Di depan lagi dipakai sama istri lagi kajian juga. Oh iya, Ane kemarin tuh ngelihat antum live sama bibi Ane tuh, Tante Misidai. Wah, Masya Allah, seru itu. Itu bibi antum? Ya, bibi dari istri. Jadi Ane tuh menikahi keponakannya Misidai. Masya Allah. Gitu. Jadi keluarga artis semua ya? Iya, Ane kemarin kan ikut itu tuh yang apa WSL, workshop Stephen level 1 dan level 2 sama beliau gitu, dan nginep di rumahnya Misidai juga kemarin. Oh, Masya Allah. Oke, siap Kang Ihsan. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya. Ane tuh dari semalam gitu ya, pas udah ini jadwal fix selalu nanya gitu kan, sesuai dengan buku yang sedang dibaca. Ya Allah, apa sih pesan cintanya Allah nih hari ini mengizinkan Ihsan gitu ya, yang bukan siapa-siapa bisa live bareng sama Kang Randy gitu. Gitu kan. Pasti kan ada something ya, karena tidak ada yang kebetulan gitu kan. Gimana Kang Reza nih? Prolog dulu kita kan cerita di hari ini, tadi ini mulai masuk ke tema ya, saya akan bertanya gitu ya. Sharing santai. Jadi cerita di hari ini kan saya baca di awal bulan April ya kemarin ya, itu katanya
PHK, kemudian orang-orang yang akan di work from home, akan menuju ke angka 5 juta pengangguran atau 5 juta orang yang akhirnya terputus rantai rezekinya. Nah, itulah kenapa hari ini tema kita tentang mengundang pertolongan Allah, karena dalam kondisi pandemi ini, kalau Allah bukan karena pertolongan Allah, ya habis semua kita nih Kang ya, benar ya Kang? Atau gimana pendapatnya Kang Reza Randy? Ya, alhamdulillah ini hatur nuhun pisan nih Sami-sami. sudah dipaksa ngisi. Karena benar saya mah jujur lebih suka dengerin dibanding ngomong. Saya suka stalkingin kalau Miss Hidayah lagi ngisi, ada guru-guru Masya lagi Allah. ngisi. Saya senangnya dengerin gitu. Tapi saya terima kasih sudah dipaksa. Kenapa terima kasih? Seringkali kita butuh tekanan-tekanan seperti itu. Tekanan saat mau Iya, mengisi, tekanan apalagi kondisi PHK hari ini, tekanan problem-problem hari ini. Karena kalau nggak ditekan seperti itu, hati kita nggak hidup. Betul nggak tuh, Kang? iya, iya. Kalau lagi nggak ada masalah, hati datar-datar aja kan. Sholat ya, doanya doa. Rabbana taqabbal minna sebenarnya amin. Udah gitu aja. Tapi ketika Iya, kena iya, benar-benar. masalah, hati lagi hidup-hidupnya, doanya kumaha. Ya Allah, nangis-nangis gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu anugerah atau musibah? Anugerah ya Kang ya. Iya, tergantung. Bagi orang-orang yang lagi nyari jalan ke Allah, kenikmatan bisa ketemu lagi ngobrol sama Allahnya, biasanya pas lagi kena masalah, dan dia bisa menemukan lagi kenikmatan di situ. Bagi dia jadi masalah itu anugerah. Tapi bagi Iya. orang-orang yang lagi nyari jalan ya ke dunia, ngumpulin dunia, dia nggak peduli, dia nggak penting untuk dapat kenikmatan doa sama Allah. Dia nggak penting dapat kenikmatan sholat. Dia nggak penting kenikmatan ngobrol sama Allah. Yang dia lebih nikmat adalah dapat kenikmatan dunia. Hmm. Dan kalau udah yang dicari kenikmatan dunia, siap-siap stres. Kenapa? Karena dunia itu volatil. Hari ini bisa dipuji, besok bisa dicaci. Oh, siap. Hari ini datang, besok udah pergi lagi. Betul ya? Kayak gitu ya. Betul, Sangat betul. mudah lepas. Jadi kalau kita berharap dengan yang sangat mudah lepas kayak gitu, maka kita sedang meletakkan kebahagiaan kita di tempat yang paling salah. Hmm. Pantesan nggak pernah tenang, pantesan nggak pernah bisa damai. Dan bagaimana dia dapat pertolongan Allah di masa pandemik gini kalau dia sendiri lagi nggak tenang? Ya sama lah, kalau kita waktu dulu ikut ujian nasional, Kang, lagi stres-stresnya, grogi-groginya, nervous-nervousnya, itu banyak apalnya apa blank hafalannya? Ngeblank. Ngeblank ya. Iya. Ya sama. Ujian corona ini ketika kita pakai stres ya ngeblank. Nggak bisa lihat jalan keluar. Dia nggak bisa ngeliat peluang. Peluang itu datang hanya kepada hati yang tenang. Itu rumus Allah langsung. Rabbisrahli sodri wa yassirli amri. Hatinya lapang, rezeki datang. Hati lapang, jodoh datang. Hati lapang, peluang datang. Gitu. Lagian sih, kalau saya pikir ada aneh sih Kang Isan. Ah, Lockdown ini nggak seberapa dengan lockdown di perut ibu dulu kan. 9 bulan ya. 9 bulan lockdownnya. Nggak ada cahaya, nggak ada apa namanya yang bisa kita lakukan sama sekali. Apalagi, ya nggak ada apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngedekem, ngeringkuk aja di dalam. Tapi Hmm. toh tenang-tenang aja di perut. Lah pertanyaannya kenapa sekarang udah bisa ngapa-ngapain, di lockdown baru beberapa bulan udah stres. Betul, betul Kang. Terus ada yang ngomong gini, ya elah Mas Randy itu kan pakai apa penggambaran masih di dalam perut, masih bayi. Saya nggak tahu apa-apa lah Mas di dalam perut, jadi tenang-tenang aja. Oh gitu. Jadi ketenangan bisa jadi muncul karena nggak tahu ya. Jadi mendingan nggak usah tahu banyak hal ya. Aduh, ini dalam banget ya filosofinya ya. Iya. Jadi orang makin tahu banyak, makin khawatirnya banyak.
Kenapa? Karena dia semakin tahu banyak ancaman dan musuh-musuh yang mau menyerang. Dan semakin kayak gitu, karena dia ngeliat potensi dirinya, bukan potensi, dia ngeliat kapasitas dirinya tidak bisa menghadapi itu, makanya galau. Hmm. Untung sama Allah nggak dibuka semua ya. Semua takdir nggak dibuka. Kalau udah dibuka, stres duluan kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Jadi insya Allah deh. tetap harus Reza ya, Gimana Kang Isan? tetap harus tenang menerima ini, realita ini ya diterima gitu ya Kang ya, dan Ya, pasrah. saya tahu kalau saya ngomong begini misalkan, kan banyak yang dengerin nih ya. eh, Iya. Kalau saya ngomong misalkan, ya realitas kayak gini harus diterima gitu kan. Harus diterima dengan sabar dan lain-lain. Mungkin ada yang ngegerendeng di hatinya Kang Isan. Ngomong mah gampang. Gitu. Saya nggak makanya saya nggak pernah memaksa orang untuk ayo coba diterima, enggak, tapi saya ajak berpikir kenapa harus menerima itu, dan seharusnya memang menerima, bukan memaksakan menerima, tapi menerima dengan indah, alias beautiful surrender, kepasrahan yang indah ke Allah, kayak gitu. Gimana caranya? Gini deh, analogi gampangnya ya, Kang Ihsan punya barang. Terus Iya. Kang Ihsan nitipin ke orang yang Kang Ihsan nggak kenal. Rasanya gimana? Takut, khawatir. Takut, khawatir. Oke. Kenapa takut dan khawatir, Kang? eh Satu nggak kenal, yang kedua barang itu kan berharga, ya bisa aja dibawa lari nanti kan gitu. Siap. Barangnya berharga banget ya. Nah, Sama. Yang paling berharga di hidup ini apa? yang paling berharga di hidup ini waktu ya. Itu iya Badar. Itu di dalamnya. Kalau saya jawab yang paling berharga di hidup ini, ya hidup itu sendiri. Iya nggak sih? Iya benar Ya kan. seluruh hidup itu sendiri. Nah, ibaratnya Kang Ihsan pengen menitipkan seluruh hidupnya Kang Ihsan, itu nitipinnya kalau ke orang yang nggak dikenal, jadinya deg-degan, ketakutan, nggak percaya, ya nggak? Betul betul. Takut, takut kita akan hidup kita yang takut kenapa-kenapa ini, karena apa? Karena kita nggak yakin ke siapa? Nggak yakin kepada siapa kita harus nitipin. Hmm. Kita tahu harus nitipin ke Allah, kita udah tahu. Tapi tahu aja nggak cukup, harus kenal. Ketenangan itu muncul karena yakin atau iman. Iman atau yakin itu muncul karena kenal. Nah, Orang yang kenal Ar-Razzaq gak akan galau dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Itulah bedanya tahu dan kenal. Simpelnya gini deh. Kang Isan tahu kenal apa namanya? Raja Salman nggak? kenal, tahu, tahu, bukan kenal ya, tahu. Nggak kenal, tapi tahu. Nah ya itu. Misalkan tiba-tiba ada teman Kang Isan bilang gini, udah Kang, nggak usah pusing mikirin corona. Uangnya Raja Salman tuh nggak habis-habis. Nanti akan bantu Kang Ihsan kok. Rasanya gimana dibilang kayak gitu? Agak tenang ya. Masa? Lah emang Kang Ihsan kenal sama Raja Salman? Iya nggak kenal ya. Atau Iya, gini, Kang Reza gini, gimana? sayanya kenal sama sama Raja Salman, tapi Raja Eh, Salmannya nggak kenal sama saya gitu. Nah, itu yang ada begitu. Saya kalau digituin ya, ada teman saya lagi punya masalah nih berat. Terus tiba-tiba ada yang bilang, apa, tenang aja mas, tenang aja. Ada Raja Salman kok yang bantu antum nanti. Saya tetap galau itu. Kenapa? Udah nggak usah banyak ngomong. Saya nggak kenal sama Raja Salman. Kan Raja Salman juga nggak kenal sama saya. Iya. Ngimpi. Kan gitu kan. Maka kunci iman, kunci yakin adalah mengenal. Mengenal Allah. Gimana cara mengenal? Nah, pertanyaan lanjutannya kan gitu. Gimana cara mengenal? Cara mengenal adalah ya kayak gini, Kang Isan mulai ngobrol sama saya, lama-lama mulai tahu oh pola pikirnya Mas Randy gitu toh. Oh, Mas Randy cara ngomongnya gini. Lama-lama kenal kan? Iya. Jadi cara paling mudah mengenal kumaha? Ngobrol. Ngobrol sama dengerin obrolannya. Iya. Gitu. Jadi cara paling mudah kenal Allah gimana? Ngobrol sama Allah sering. Ngobrol sama Allah sering-sering sambil dengerin obrolannya Allah, Al-Quran.
Itu nanti kenal sendiri. Kalau Tapi udah kan kenal banyak, yakin. Ya saya gimana? tuh dengar Kang Reza tuh suka ngomong gini. Kadang kita itu sering ngobrolin Allah, tapi kita jarang Mm-mm. ngobrol sama Allah gitu kan. Betul. Ya iya. Kita sering banget ngobrolin Allah. Allah tuh begini, Allah tuh begini, Allah tuh begini. Tapi kita jarang ngomong gini sama Allah. Ya Allah, makasih ya. Engkau bantuin saya terus. Ya Allah, maafin saya ya. Masih sering ngikutin nafsu terus ya Allah. Jarang ngomong sama Allah. Kebanyakan ngomongin Allahnya. Allah tuh begini kawan-kawan. Allah tuh begini kawan-kawan. Iya benar kan, benar, benar banget itu. Oke, Kang Reza Randy ya, Masya Allah. Ini Ya, Masya Allah. makanya ini yang bikin kangen kelas-kelas PPA loh kan. Kedalaman-kedalaman makna ya, Masya Allah gitu. Dan kedalaman-kedalaman hikmah di setiap kelasnya. Saya kebetulan waktu itu ikut kelasnya Kang Sony Abikim di Oh ya. Pontianak, angkatan kedua, Kang. Hmm, hmm, hmm. Nah, tadi kita mulai dengan satu fakta atau berita gitu ya, berita tentang mengundang pertolongan Allah di masa pandemi. Nah, sekarang kan ketika makin banyak orang yang terputus wasilah rezekinya ya Kang ya, dengan adanya PHK atau WFH atau bisnis-bisnis yang terdampak gitu. Saya juga punya banyak Siap. teman yang saya ngobrol gitu sama mereka, ada yang di kuliner terdampak, di sepatu bahkan jualan sepatu second brand gitu ya pun terdampak gitu. Hmm, Nah, hmm. kan ada pertanyaan nih Kang. Oke, saya mungkin bisa menerima tentang pandemi ini. Ya memang realitanya terlepas ada konspirasi dan lain, memang pandeminya ada, virusnya ada. Hmm, hmm. Lalu, peluang apa sih yang bisa saya manfaatkan? Ini kan sedang sempit-sempitnya, maka saya harus Siap. mencari kesempatan. Jadi kira-kira peluang apa nih Kang yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka ini, saudara-saudara kita yang terdampak gitu kan? Oke. Oke. Jadi yang pertama saya harus clearin adalah kita benerin dulu internal, baru menuju ke eksternal. Iya, Karena kalau langsung dikasih peluang pun, pasti jalaninnya penuh dengan ketakutan nggak bisa, ya nggak sih? iya, Gini, saya punya cerita. Ada seorang samurai yang tidak pernah terkalahkan, Kang Isan. iya, Jadi ternyata samurai yang tidak terkalahkan itu kuncinya apa? Dia kalau tempur tuh, wah Masya Allah, nebas, nebas musuhnya banyak banget. Ternyata rahasia kemenangannya adalah sebelum dia tempur, itu dia ngumpulin keluarganya, Kang. hmm, Dia ngumpulin keluarganya, kemudian dia bikin kuburan di rumahnya. oke, Dan dia dikumpulin keluarganya bilang gini, nanti kalau saya nggak pulang, nggak usah nyariin saya. Ini kuburan saya. oh, Jadi dia udah siap mati, Kang. Orang yang udah siap mati, itu dia nothing tulus. Udah nggak akan kehilangan apa-apa. Ketika itu pasti larinya kan tenang, kan? Nah, mulai dari ketenangan itulah dia nyabetin pedangnya. Wah, dahsyat banget. Nggak takut-takut lagi. Karena udah siap kehilangan nyawa bahkan. Kan gitu. Nggak kayak anak STM lah kalau lagi tawuran maju mundur. Kalau anak STM kan maju mundur tuh, kenapa masih takut dia tuh. Nah, itu yang kita sebut kalau di training PPA namanya ikhtiar iman maksimal. ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal itu kombinasi dari dua hal. Iman yang maksimal dan ikhtiar yang maksimal. Dikombin jadinya ikhtiar iman maksimal. Iman Artinya maksimal. apa? Dua dimensi. Imannya maksimal, ikhtiarnya maksimal. Iman yang maksimal, nih lagi kita obrolin dari awal tadi. Untuk di pandemik kayak gini, gimana memunculkan iman yang maksimal? Yang pertama, kenalin Allah. Sehingga bisa menerima kondisi ini dengan sangat plong, insya Allah. Ketika plong, nanti pertolongan Allah datang tuh. Termasuk bisa jadi, live IG kita hari ini nih, Kang. Ini bisa jadi wasilah pertolongan Allah loh, mau dianterin ke teman-teman semua yang lagi nonton. Gak tahu kan Iya, dari obrolan ini hasilnya endingnya apa nanti. Kita betul. simak aja sampai akhir gitu. Nah, iman yang Hmm. maksimal karena kenal sama Allah dan munculnya akhirnya penerimaan. Caranya saya mau kasih tips saja langsung ngomong gini nanti. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah Islamidina. wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah,
hamba ridho engkau Tuhanku. Artinya apa? Konsekuensi kita bilang Allah Tuhan kita adalah hamba ridho diatur-atur sama engkau ya Allah. Hamba ridho engkau taruh hamba di kondisi gelap hari ini ya Allah. Hamba ridho engkau tetapkan hamba di PHK dari kerjaan ya Allah. Hamba ridho engkau bikin sulit kayak hari ini ya Allah. Kenapa? Karena ini pilihanmu ya Allah. Karena engkaulah Tuhanku. Hamba ridho. Karena engkau Tuhanku yang memilihkan ini untukku ya Allah. Hamba ridho. Insya Allah imannya langsung kuat. Nanti bisa mudah kenal Allahnya. Itu yang pertama. Dan kalau udah kayak gitu Kang, langkah kedua ya setelah kenal terus menerima. Jadi gitu ya, saya singkat ya, saya rekap untuk iman maksimal itu. Kenalin Allah, jeda sejenak untuk kenalin Allah. Terus terima dengan cara tadi, ngomong raditu billahi rabba, dan semua diucapin ke Allah. Ketakutan Anda sampaikan ke Allah. Saya takut ya Allah, nanti anak-anak saya nggak bisa hidup. Saya takut ya Allah, bisnis saya nih langsung berhenti. Saya takut apa? Sampaikan semua. Itu yang kedua. Langkah ketiga adalah minta dituntun sama Allah. Ya Allah, tuntun saya ya Allah. Saya ini bodoh. Saya ini nggak punya ilmu apa-apa. Dan saya ini kalau nggak engkau tolong ya Allah, hamba binasa ya Allah ngadepin ini semua. Kan setelah kita belajar pandemi corona ini, semua ilmu ekonomi runtuh kan. Teori-teori apapun hancur. Yang lari teorinya Allah. Ilmunya Allah, ya nggak? Maka bodoh-bodohan aja, bodoh-bodohan di hadapan Allah. Dan barang siapa yang datang ke Allah dengan perasaan hina, Allah akan muliakan. Siapa yang datang ke Allah dengan perasaan bodoh, Allah akan cerdaskan. Dan siapa yang merasa rendah, Allah tinggikan. Siapa yang merasa miskin, Allah kayakan. Yang merasa sesat, dituntun. Nah, itu langkah terakhir untuk iman, yaitu apa? Bodoh-bodohan di hadapan Allah. Nah, setelah itu buka mata untuk semua peluang yang ada. Namanya orang bodoh kan kalau dikasih tahu ngikut. Betul. Nah, itu kejadian sama saya dulu waktu lagi kondisi susah. Kemudian saya minta dia dituntun sama Allah. Dan yang saat itu tuntunan yang pertama kali datang adalah ada, mungkin Mas Helmi nyimak tadi, saya lihat sekilas beliau ngikut nih. Ada Kang beliau bilang, Masya Allah, ya guru-guru semua ini. Masya Allah. Dan saat itu beliau bilang, saya waktu lagi seperti itu, didatengin sama Kang Helmi. Dan Kang Helmi itu dulu leader MLM, Kang. Dulu. Jadi saya bawaannya udah suuzon kan. Wah, saya mau diprospek nih sama dia nih. Tapi saya tahu, saya ini bodoh. Saya ngikut aja, minta dituntun kan sama Allah kan. Saya ikutin, ternyata nggak diajak ke situ, nggak diajak ke bisnis itu. Malah diajak ke sebuah bisnis, sebuah komunitas kesehatan. Dan dari sanalah PPA bermula. Gitu. Nah, sama mungkin IG ini adalah tuntunan Allah. Jadi ngikut aja dulu. Ini mau lari kemana nih omongannya kan gitu. Iman sudah dibahas tadi. Nah, sekarang ikhtiar maksimalnya yang harus kita bahas gitu kan. Apa yang harus kita bahas? Tadi kalau Kang Ihsan nanya peluang apa? Ya wallahu alam. Kalau saya mungkin jawab dari sisi apa yang saya jalanin ya Kang. Iya, betul Kang. Silakan. Saat saya lagi bodoh-bodohan terus menjaga diri dalam keadaan bodoh lah di hadapan Allah. Kemudian September 2019 sama Allah dianterin seorang pengusaha emas datang ke kantor. Ini waktu belum terjadi corona nih, belum pandemik dan lain-lain nih. Datang dia ke kantor pengusaha emas dan bilang, "Mas, yuk kita bikin perusahaan pabrik emas yuk." Saya mimpi apa? Nggak pernah punya turunan emas kan gitu ya. Nggak pernah mimpi punya pabrik emas. Dan beliau ini adalah yang megang beberapa perusahaan di Indonesia yang mengeluarkan emas kecil-kecil tuh Kang. Emas mini, emas kecil gitu. Jadi ada 3 brand besar di Indonesia dan semua ngambil ke beliau. Jadi pas itu saya tanya, "Pak, kenapa ke PPA? Saya ini orang hijrah Mas, saya pengen lebih manfaat buat banyak orang." Oke, yang kedua, "Pak, ini kerja sama PPA-nya, kita jadi orang keempat, maklon gitu ya, maklon emas ke dia, orang keempatnya, atau
gimana? Dan beliau bilang, enggak mas, kita bikin perusahaan sendiri mas. Jadi prinsipal pencetak emasnya langsung mas. Masya Allah. Jadi membawahi langsung yang tadi-tadi malah. Dan saat itu berdirilah IOA Gold, Kang. Kang Isan gabung kan? Jelas dong. Oh kan, Masya Allah. Dan akhirnya, Alhamdulillah top leader. oh masuk top leader lagi. Masya Allah. November itu Kang. November apa break IOA Gold akhirnya jadi. Dan saat itu mungkin omset awal bulan itu, awal bulan pertama itu masih 200-an juta. Naik lagi 10 kali lipat. Naik lagi sampai 100 kali lipat. Naik terus. Bahkan dengan izin Allah, apa namanya, ya gede lah dengan izin Allah. Bahkan di pandemik ini termasuk bisnis yang bertahan tuh Kang. Hmm. Bukan turun, declining, tapi malah growing dengan izin Allah. Karena orang mulai sadar gitu. Lihat negara-negara ketika masa perang atau kena pandemik malah berbondong-bondong beli emas ya. Betul, betul. Gitu. Nah, kita membuat emas ini bukan dikuasain oleh sebuah perusahaan tertentu atau sebuah kekuatan besar tertentu. Tapi kita di IO Gold ini kita bikin semua orang bisa punya toko emas tanpa harus punya fisik toko emas. Jadi pebisnis emas mereka semua. Dan akhirnya di masa pandemik ini, Masya Allah, rezekinya malah dengan izin Allah bertambah. Kebagian ininya bagusnya. Nah kalau mau gabung, jangan ke saya ya kawan-kawan yang nyimak ya. Ke Kang Ihsan aja tanya caranya gimana. Atau berapa sebulan Kang? 200 juta ya? Atau berapa kemarin? Yang tercatat di Temanggung itu 250 juta sekian. Yang tidak tercatat kan karena kita di Pontianak ada juga belanja gitu ya. Kalau di Temanggung tuh sama Mbak Endah. Sama Mbak Endah. Itu ada tuh beliau tuh Agot Temanggung tuh beliau. Berarti ini ya, Masya Allah ya, apa kira-kira 300 juta mah ada ya? Sebulan ya? Sebulan 300 lebih Ustadz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Gimana Bulan kemarin, pengalamannya? bulan Cerita-cerita dong. kemarin yang apa? Bulan Maret ya, Maret, April. Maret kita juga juara satu itu 400 jutaan. Yang Masya bulan, Allah. sorry, 300 jutaan juga. Yang bulan ke ini juga 300 jutaan. Semoga di bulan 5 ini bisa 500 juta lah gitu. 1 M lah. 1 M ya, kalau doa jangan tanggung-tanggung ya. Iyalah. Kan udah ada yang sampai kan, Bu Iin Imelda tuh dari Palembang kan. Sebulan Ya. 1 M. Masya Allah Itu dengan yang izin Allah. Temanggung siapa? Cabang Temanggung kan 1,2 miliar Mbak Endah kemarin Iya, cabangnya ya. cabangnya. Masya Kalau Allah. yang ini agennya belum ya. Dan Insya Allah. siap. Sebenarnya punya banyak kejutan kita Kang nanti ke depan IO Gold ini. Yaitu apa? Kita merevolusi dunia emas. Mungkin orang tahunya hanya jadi reseller, jadi agent, yaitu beli, jual, dapat selisih gitu ya. Dan itu menguntungkan juga. Tapi yang nggak orang tahu adalah kita nih ada 2 hal yang mau saya bahas. Yang pertama, kita mau teman-teman jadi bikin aset, bangun aset dari sekarang. Kita lagi bikin aplikasinya kawan-kawan. Jadi kita lagi bikin aplikasinya, di mana nanti kalau ada member yang sudah sekali beli ke Kang Ihsan contoh ya, atau ke teman-teman yang akan gabung misalkan, dia ya udah seumur hidup belinya ke situ terus karena udah terikat di sistem. Masya Allah. Dan kalau ya sekarang Kang Ihsan udah ngerasain lah. Kalau konsumen udah sekali beli, dia bulan depan bisa beli lagi, bahkan sebulan bisa beberapa kali, betul nggak Kang? Bisa, dan bahkan dia ngajakin temennya, tetangganya, bibinya untuk belanja ke kita. Nah itu kenapa? Karena emas ini bukan kayak makanan yang sekali makan habis dan udah misalkan bosen ya bosen. Tapi ini kayak nabung kan ya Kang ya. Iya. Jadi ya udah terus aja orang gitu kan pada beli. Nah kebayang nggak kawan-kawan? Di 3 bulan pertama misalkan teman-teman berjuang ya anggap ada 100 konsumen di bawahnya. Setahun jadi 1.000. Tahun ke-5 jadi 5.000. Tahun ke-10 udah 100.000 misalkan konsumennya berlipat. Dan itu udah beli ke teman-teman sendiri. Itu nanti, itu kan udah putarannya sekarang aja baru berapa Kang Ihsan? Mungkin di bawah 100 ya konsumen ya, misalkan ya? Ada Iya. nggak 100? Kita gede juga di reseller sih Kang Reza. Kalau konsumen memang di bawah 100, tapi reseller kita kan gede menuju 100 ya. Reseller menuju 100 reseller. Itu kan Masya Agen Allah. menuju ke 40 apa 50 agen gitu.
Antum bina ya Kang ya itu ya? Alhamdulillah iya kita bina, bahkan kita bikinkan kayak leaderboard, kita kasih reward. Masya Allah. Ada satu reseller, ini reseller masih Kang, dia ngomset bulan kemarin itu 125 juta, dia sendirian itu. Masya Allah, Masya Allah. Karena Keren. karena kejadiannya menarik ya, ini sambil saya sharing juga ya Kang Reza ya. Satu, jualan emas itu mudah karena tadi betul orang tidak merasa kehilangan uang. Jadi ketika mereka mengkonversi uangnya ke emas, mereka malah bilang makasih ya, akhirnya hartaku selamat gitu. Maka Hmm. narasi yang kita bangun di timnya kita, EOL God Pontianak, alhamdulillah saya yang terbesar atau kami tim yang terbesar di Pontianak gitu di Kalimantan Barat. Narasinya adalah narasi menyelamatkan aset umat gitu kan. Ya, Hmm. menyelamatkan aset umat. Dan memang finally Allah hadirkan kemarin juga pernah tuh kejadian dia baru dapat warisan sekian ratus juta, 93 juta 850 ribunya dia antar ke rumah. Alasan cuman gini, Kang Isan, aku takut kalau nabung uang sekarang di bank khawatir krisis malah uangnya tak bisa ditarik gitu. Yang penting aku Hmm. jadiin emas aja. Itu langsung Kang, langsung 93 juta 850 ribu waktu itu. Allahu Akbar. Ya, dan 2 hari kemudian dia bawa lagi tetangganya beli emas lagi kan, itu langsung 20 juta sekian gitu. Masya Allah. Rezeki antum Gitu, tuh. gitu kan Tapi ya, karena iya, mungkin emang produknya gitu. juga ya, produknya kan memang istilahnya anti inflasi, orang tidak merasa rugi kan begitu kan. Ya Iya, makasih betul. lah buat Kang Reza Randy dan tim yang sudah apa ya menjadi solusi gitu di tengah pandemi, di saat bisnis lain banyak terdampak ya kita juga terdampak sih Kang, tapi terdampaknya positif gitu, alhamdulillah. Betul, bagus, betul. Masya Allah, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Semua dari Allah, Kang. Kita harus banyak Iya, makasih. Ya. Nah, aneh lanjut dikit aja. iya. Tadi, misalkan 5 tahun udah 100 ribu konsumen atau berapa gitu ya. Itu kalau nanti kita mau wafat, Kang, aplikasi itu tinggal diwarisin, ngewarisin login aplikasi sama password ke anak. Nah, Bapak nggak bisa ngasih apa-apa. Nih, Bapak kasih username sama passwordnya aja nih. Login di Gold Apps. Di sini udah ada 100 ribu konsumen. Kamu layanin ya, nak. Cukup. Ini buat kuliah lebih malah. Gitu. Ini yang lagi sebenarnya dibangun di bisnis emas konvensional itu, Kang. Kalau di bisnis emas konvensional, toko-toko emas, dia nguncinya pakai apa? Pakai sertifikat. Ya nggak? Iya, Dan pakai kalimat sakti ngomong gini, Bu, kalau mau jual lagi di sini ya. Soalnya kalau di tempat lain harganya turun, Bu. Gitu. Padahal mah enggak, emas ya emas. Nah, kita nggak pakai ngomong kayak gitu, diikat langsung di aplikasi nantinya. Itu yang pertama. Sehingga semakin cepat gabung, semakin cepat growing, bangun aset. Aset itu apa? Timnya, reseller, agent-agentnya itu aset, konsumen itu aset, dan emasnya itu sendiri aset. Semakin cepat gabung, semakin cepat apa namanya berkembang gitu ya di bawah pimpinan leader-leader hebat termasuk Kang Ihsan ini. Jadi pas nih kalau amin. teman-teman mau gabung itu akan semakin cepat kita bangun aset, nggak ketinggalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang, kita mau bikin peradaban, doain ya, mau dibikin peradaban. IO Gold itu bahasanya moneternya, bahasanya sistem keuangannya. Kita lagi apa bikin, bukan kita akan bikin, kita sedang berproses SBS. SBS itu sebuah perusahaan solusi berkah sinergi yang lagi nge-create ekosistem peradaban, di mana sistem keuangannya menggunakan IO Gold, bukan pakai rupiah. Jadi nanti transaksi di dalamnya itu pakai IO Gold. Masya Allah. Kemudian banknya, penyimpanan uangnya kita pakai koperasi syariah IOA Club. Kemudian untuk membangun peradaban kita pakai wakaf. Wakaf Dan untuk peradaban wakaf peradaban. ya. Dan untuk pengembangan sektor-sektor bisnis realnya itu kita bikin unit-unit bisnis di bawahnya. Yang tadi transaksinya pakai IO Gold. Contoh, sekarang kita lagi bikin food bank di bawah unit bisnis peradaban itu food bank. Food bank ini kayak banknya makanan. Kita bergerak sekarang udah bergerak ke beras. Beras kita ada beras ini sendiri gitu ya. Dan itu Iya. berkeliling di ekosistem sendiri tuh. Alhamdulillah udah berapa puluh ton sekali jalan sekarang. Terus kita mau main ke gula dan lain-lain. Jadi nanti
teman-teman yang udah join bukan hanya join di IOA Gold, tapi apa? Join membangun peradaban ini. Beli beras di situ, beli gula di situ. Pakai apa? Pakai dinar IOA Gold. Nah, ini spoiler, bentar lagi keluar. Oh, yes. Doain ya. Agar apa? Ya hartanya tetap kejaga, jangan mau di kita pasrah dengan sistem uang kertas. Bener tuh yang tadi yang dapat warisan. Sebenarnya yang ditakutkan gini, saya takut kalau nabung di bank. Bahasa nabung di bank itu udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada bahasa nabung di bank. Kenapa? Uangnya udah uang cair semua. Semenjak ada aplikasi Dana tuh. Iya, 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 iya. Iya kan? Itu tanpa top up berarti kan udah langsung ngedirect ke saldo kita tuh. Betul. Kalau mau jajan tinggal jajan. Kalau dulu biar nggak kepake taruh di bank itu dulu. Sekarang nggak bisa. Sejak ada aplikasi yang kayak gitu dan sejenisnya, tinggal Iya. tempel uang keluar, tempel uang keluar. Udah gak ada nabung kalau di bank. Dan kalau anggaplah kita flashback beberapa tahun ke belakang. Di tahun 1990 anggaplah si yang dapat warisan tadi dapat uang 50 juta. Jutawan bukan tuh, orang kaya belum tahun 90 50 juta. Kaya. Oh, kaya banget. Kaya itu, kaya. Tapi akhirnya dia diemin gak diapa-apain, didiemin aja di bank. Sampai 2020 sekarang nih, 50 juta itu masih dianggap orang kaya nggak? Sekarang. Iya, orang pegang 50 juta dianggap orang kaya nggak? Ya, biasa aja sih. Biasa aja. Biasa Itu, aja. jadi dia berarti terjadi kena sistem pemiskinan itu. Nah, Hmm. makanya kalau punya uang, nyimpennya jangan jadi uang kertas kawan-kawan, tapi nyimpennya emas. Terserah antum teman-teman semua beli kemana silahkan. Tapi kalau di IO Gold, kita bukan hanya ngerubah uang jadi kertas, tapi kita masuk ke dalam sistem peradaban yang banyak benefit-benefitnya. Gitu. Nah, kalau mau gabung, ingat bukan ke saya mah nggak ngerekrut. Tuh, Kang Ihsan tuh, jago. Kalau Kang Reza Rendi kan di sini sebagai kepala divisi marketingnya ya Kang Reza Rendi ya. Mm-mm. Tapi saya Kang ya, saya itu gini pertanyaan saya ya, Mm-mm. lebih kepada gini, saya ngelihat Kang Reza Rendi masih muda, ya masih muda, ceritanya juga inspirasional banget, ngikutin lah gitu di apa Facebook gitu ya, banyak hikmah-hikmah yang dapat. Yang saya pertanyakan adalah misal ketika Kang Reza Rendi ngebangun PPA from zero gitu ya, lalu PPA bisa Mm-mm. besar seperti hari ini atas izin Allah. Yang kedua ngebangun travel umroh PPA ya, PPA juga mas saya travel umroh waktu Mm-mm. itu ya, lalu gede juga masya Allah gitu. Saya sampai punya azam tuh Allah izin dong suatu saat pengen bareng umrohnya sama PPA gitu, karena kan perjalanan hikmahnya tuh luar biasa gitu ya, ngikutin dari Kang Sony Abikim juga gitu. Kemudian sekarang ngebangun EOA God dan masya Allah gitu. Saya sebelum EOA God itu kan sebenarnya udah ada mas-mas mini sebelumnya ya, Kang ya benar ya. No. Tapi kan tidak semeledak PPA ini atau tidak semeledak EOA ini. Sebenarnya pertanyaan saya sih simpel Kang. Apa sih amalan Kang Reza Rendi ini sehingga Allah angkat ke permukaan begitu dan Allah izinkan dengan punya banyak bisnis dan lancar semuanya. Amalannya apa ya Kang? Astagfirullah. Berat lu. Salah nanya nih, Kang. Malu biar lagi. biar saya bisa mengikuti jejak-jejaknya kan. Kata Mas J kan, sukses itu berpola, gagal itu berpola. Di hari ini sekelas Garuda Indonesia dan pesawat maskapai collab semua kan gitu. Ya, masya Allah. Ya, sekali lagi sih. Saya bukan orang pesantren, kawan-kawan semua. Saya juga bukan pebisnis ulung kayak guru kita, Masya Allah, Kang Dewa, Mas J, dan lain-lain. Beneran deh, saya ini tipikal orang yang dulu ya sok tahu aja. Saya merasa bisa ini, merasa bisa itu, merasa bisa ini. Tapi di satu sisi saya tipikal orang yang gampang rapuh, gampang rapuh. Dalam artian ketika gagal ada perasaan malu dan lain-lain. Tapi saya bersyukur dengan yang Allah kasih perasaan-perasaan kayak gitu sih. Di satu sisi pengen maju, tapi satu sisi ada perasaan takut. Ternyata perasaan takut itu bagus. Ternyata perasaan rapuh itu juga bagus. Asalkan larinya benar. Iya. Kalau saya saat itu saya benar-benar drop ya, pernah di satu sisi pernah drop banget. Tapi dropnya saya itu akhirnya membawa kepada
sebuah pernyataan gini di masjid saat itu. Ya Allah, mulai hari ini jadikan hamba seperti apa yang Engkau mau ya Allah, dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau ya Allah. Ya Allah, ini tangan saya tuntun ya Allah, bikinin hamba tiap hari agendanya. Ini tangan hamba, ini mulut hamba, ini kaki hamba, uang hamba, waktu hamba, hidup hamba dan mati hamba. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pakai ya Allah semua diri hamba ini untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Hamba wakafkan diri hamba padamu. Itu kalimatnya. Hamba wakafkan diri hamba padamu. Dan ketika itu udah, niatnya hanya pengen satu sih. Pengen dapat ridhonya Allah aja. Itu, dengan sadar melakukan semua hanya pengen dapat ridhonya Allah aja. Bisnis hanya pengen dapat ridhonya Allah. Berkeluarga untuk dapat ridhonya Allah. Makan juga gitu. Ya memang perlu harus diperbarui. Tapi diniatin ke situ. Dan ketika semua diniatin ke sana, oh itu insya Allah hitungannya dalam rangka membesarkan kerajaannya Allah tuh Kang. Kerajaan bisnisnya Allah. Saya ngelakuin apa-apa ya Allah hanya untuk engkau, hanya untuk engkau. Oh ini lagi ngedein perusahaannya Allah. Misalkan lagi ngegedein perusahaan. Anggaplah Kang Ihsan ini owner sebuah perusahaan. Terus Kang Ihsan minta saya, coba bilang gini Kang Ihsan. Mas Randy, tolong dong ekspansi bisnis saya ke Jepang. Coba bilang. Mas Randy, tolong dong ekspansi bisnis ini ke Jepang. Terus saya bilang gini, aduh Kang, jangan saya Kang, saya nggak punya ilmunya Kang. Antum bilang apa Kang? Tenang aja, saya biayain, saya modalin. Iya kan? Saya nggak punya uang ke sana, bener saya dimodalin. Kang, saya nggak punya rumah di sana Kang. Antum bilang apa? Tak sewain apartemen gitu ya. Kang, aneh nggak punya tim Kang di sana untuk gedein perusahaan antum Kang. Antum bilang apa? Bawa tim terbaik dari Indonesia. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita udah niatnya bener-bener hanya untuk mengekspansi bisnisnya Allah, nanti semua difasilitasi. Tapi dengan satu syarat, yaitu apa? Kamu memang benar-benar lagi ngegedein perusahaanku, kata Allah. Bukan perusahaan nafsumu. Karena kamu lagi ngegedein perusahaanku, maka aku tolong kamu dengan semua fasilitasku. Tapi kalau kamu lagi gedein impianmu sendiri, ya ngapain aku tolong? Itu saya ngomong panjang lebar, pada Allah mah ngomongnya simple apa? Intang surullah yang surkum. Wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agamanya Allah, maka aku akan tolong dengan semuanya dari Allah. Jadi kalau ditanya amalannya, ya udah aplikasiin ayat itu aja, intang surullah yang surkum. Quran surat Muhammad ayat 7 kalau saya Kang ya. Ayat 7, Muhammad ayat 7. Masya Allah. Jadi kunci pengen ditolong apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini adalah menolong orang lain ya Kang ya. Menolong agamanya Allah. Menolong agama Allah beda, nolong orang lain sama menolong agamanya Allah ini beda dimensi. Satu hablum minallah, satu hablum minanas. Tapi hablum minallahnya pun ya nolong agamanya Allah, pengejauhan tahannya dengan nolong orang lain. Iya, tapi nolong orang lain belum tentu diniatin buat nolong agama Allah juga, gitu loh. Tadi saya dengar itu kalimatnya membesarkan kerajaannya Allah ya. Berarti kan ada kalimat di sini bukan kerajaan nafsu kita, berarti ada kalimat tulus versus modus gitu ya. Yes. Ngelakuin semua buat Allah aja. Dan kalau udah kayak gitu, manteng itu Kang. Dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang. Dan akan beruntung jadinya orang-orang beruntung. Dan saya baru ngeh, ih bener loh, ayat-ayatnya Allah mewujud semua. Hadis-hadis Rasulullah itu mewujud semua. Rasulullah ngomong gitu. Kalau ayatnya tadi kan Muhammad ayat 7 ya, surat Muhammad ayat 7. Iya. Kalau di hadisnya begini Kang. Barang siapa yang menunjukkan hidupnya untuk mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan dia tuh. Urusan-urusannya dicerai-beraikan. Tapi barang siapa yang menujunya ke Allah, Allah akan himpun semua kekuatannya. Dan Allah akan gunakan orang itu. Gitu simpelnya. Masya Allah. Ya Allah, ini udah kayak reuni kembali atau apa ya di kelas PPA rasanya kan. Insyaallah, insyaallah. Ya Allah. Semoga lah ini pandemi segera berlalu. Tapi kita juga nggak tahu ya kan, karena saya itu ingat
Al-Baqarah 216 ya. Bisa jadi sesuatu yang bagi kita tidak baik, ternyata bagi Allah itu dalam kacamatanya Allah baik gitu. Sebaliknya bisa jadi yang mungkin bagi kita baik, belum tentu baik bagi Allah gitu. Jadi kacamata baik tidaknya kan kacamatanya Allah gitu ya Kang ya. Betul. Tapi kalau Oke. orang-orang yang apatis tetap aja. Iya sih, tapi kan berat jalaninnya gitu akhirnya. Sebenarnya yang salah bukan ayatnya, tapi apa? Dianya yang imannya nggak sempurna. Makanya kan ada doa minta iman yang sempurna. Kalau nggak sempurna pandangannya itu nggak sempurna. Hmm. Lihat gajah, karena pandangannya cuma bisa ngelihat belalainya, ya dia cuma bisa ngelihat gajah itu belalai kayak gitu bentuknya. Tapi kalau dia bisa pandangannya sempurna, oh gajah nih kayak gini ya, wah indah ya. Ngeliat belalainya doang mah jelek. Maka itulah jadi bagian sunnah kita memulai hari dengan doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma ya, gitu ya Kang ya. Itu, masya Allah. Insya Allah. Saya kemarin ngeliat Kang Reza Randy juga bahas ini kalau nggak salah temanya mengundang pertolongan Allah itu bersama Dokter Andika juga ya kemarin ya. Betul, betul, betul. Coach Andika. Kalau di Coach Andika saya itu ikut ini referral Kangen Waternya Kang. Langsung waktu Masya itu Allah. 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Jadi Agnia tuh Allah apa Kang? Agnia Kang? Agnia itu perusahaannya Bang EN. Oh Masya Allah. Ustaz TN. Jadi jadi ini aneh juga mau cerita sedikit nih Kang ya. Jadi tanggal 15 Februari 2020 aneh Hmm, ke Jakarta ke Miss Hidai ikut hmm, WSL 2 dan dinyatakan lulus sebagai promotor. Waktu itu menulis tuh, Masya Allah ya, ini bagian dari tahadus bin nikmah ya, bahwa Allah tuh benar-benar ngabulin doa, ngabulin kata-kata dan tulisannya baik-baik gitu, Masya Allah ya. Jadi tanggal 15 tuh aneh menulis samping Kang, ya Allah, Ihsan ini sangat passionate banget di bidang pendidikan gitu, di edukasi. Maka Ihsan pengen banget ya Allah punya satu industri di bidang SDM yang berskala global gitu. Nah, itu tanggal 15 Februari. Tanggal 17 Februari pulang satu pesawat sama Bang EN. Kak Mirani hmm. juga waktu itu pulang dari Sedekah Akbar Bandung kalau nggak salah. Nah, duduk di sampingnya Bang EN, ngobrol-ngobrol-ngobrol, 1,5 jam itu ngobrol di pesawat. Akhirnya langsung alokasi tuh. Ya udah Isan, pegang Agnia deh karena Agnia ini belum ada yang megang gitu. Itu kayak ya Allah, kayaknya baru kemarin ya 2 hari yang lalu berdoa, hari ini Allah kabulin. Dan menarik lagi kan ya, saya tuh punya anak 3, tiga-tiganya namanya ada Ganinya. Jadi Muhammad Fatih Gani Al-Fawas, cita-citanya Presiden Republik Indonesia ke-10 kan. Amin. Yang kedua itu Ibrahim Gani Al-Fawas, yang ketiga Ahmad Gemilang Gani Al-Fawas. Goniyun itu kan single ya, mufrad. Jamaknya Goniun itu kan Agnia. Allah kasih satu perusahaan bernama Agnia gitu. Jadi saya Masya partnership Allah. sama Bang EN. Jadi itu tuh kayak saya bilang sama istri dan teman-teman lain, ini kayak satu doa yang Allah kabulin finally gitu ya, dan kayak destiny-nya di sini gitu. Tapi uh, walaupun megang di Agnia, ternyata, ini buat teman-teman yang punya, biasa ada alasan ya Kang ya, alasan gini, aku mah sibuk, aku mah udah ada kerjaan yang lain, aku mah ibu rumah tangga nggak bisa ngapa-ngapa gitu misalnya ya, ternyata enggak gitu Kang. Saya sibuk di Agnia, istri saya sibuk ngurus anak gitu ya, tapi ternyata Masya Allah, Allah izinkan gitu, tetap bisa berprestasi di EO Agot gitu sebagai nomor 1 ya kalau di cabang Temanggung ya, nomor 1. Kalau di nasional kemarin tuh yang ngetek pertama Kang Reza Randy itu 10 besar nasional gitu. Masya Jadi Allah. nggak ada alasan sih sebenarnya Kang ya. Ini masalahnya tentang Anda mau atau tidak gitu. Itu aja gitu. Kalau Anda mau, Anda harus siap membayar harganya. Apa harganya? Siap ditolak, siap jari tangannya keriting ngebalasin WhatsApp orang gitu ya. Siap tidurnya dikurangi jatahnya dari yang 8 jam sehari, cuman tidur akhirnya ya bisa-bisa 2 jam, bisa-bisa 3 jam gitu Kang. Ya, ya siap atau tidak sih membayar harga, karena banyak banget orang datang bilang
aku mau sukses. Pas dikasih tahu caranya, susah ya ternyata gitu kan. Iya. Dia suruh ini aja, suruh duduk depan rumah, siapin kaleng. Nah, orang lewat, siapa tahu datang uang ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih aku dari sejak aku Eh, kuliah di Jakarta kan. Jadi banyak tuh mm, ngikutin seminar-seminar gitu ya. Dari Ipo Santosa, Jamil Azaini, Dr. Andika Sediawan, Ustadz Andre Raditya dan banyak tokoh-tokoh sampai hari ini Reza Randy gitu. Jadi kita belajar dari tokoh yang kita pelajari bahwa mereka coding kan. Jadi mereka itu pasti satu mm, punya amalan unggulan dari sisi dunianya dan amal unggulan dari sisi akhiratnya gitu. Saya ya. juga percaya kok Kang Randy mah tidurnya juga pasti nggak 8 jam kok gitu. Iya betul. Gitu ya Kang ya. Masya Allah. Kang Reza Randy ini Mm, udah tinggal 9 menit lagi siap. live-nya karena 1 jam. Mungkin ada closing statement dari Kang Reza Randy sebelum menuju ke last minute kita di live IG hari ini Kang. Oke. Baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, seperti nggak ada yang kebetulannya Anda nyimak live streaming IG siang ini. Mungkin tadi ada yang lihat tulisan live, nggak sengaja ngeklik, nyimak gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan, tapi mungkin ini adalah jawaban doa kawan-kawan. Yang jawaban apa? Ya Allah, gimana ngadepin ini semua? Ya Allah, gimana ke depannya? Ya Allah, gimana income keluarga, ketenangan hati dan lain-lain. Bisa jadi ini doa, jawaban doa dari Allah. Maka siang ini yang tadi tips dibagi adalah maksimalkan ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal. Imannya sempurna, ikhtiarnya sempurna. Itu konsep tawakal gitu ya. Iman sempurna gimana? Satu, kenali Allah. Yang kedua, terima dengan raditu billahi robba dan semua. Dan selanjutnya itu terusnya. Yang ketiga, wakafkan diri ke Allah, minta dibimbing sama Allah. Yang keempat, manut. Manut ketika sudah dibimbing. Nah, langkah-langkah bunyinya, ikhtiar maksimalnya, teman-teman cari peluang-peluang usaha atau kencengin ikhtiarnya lagi. Peluang usaha tadi Kang Isan udah ngasih tahu. Salah satunya ada IO Gold. Kalau teman-teman mau gabung, langsung kontak aja Kang Ihsan. Beliau sudah membuktikan sebulan bisa 300 juta dan lain-lain. Sama kan, makannya sama, waktunya sama. Kenapa Kang Ihsan bisa, kita enggak? Nah, berarti ada yang salah. Ayo, coba. Jalanin aja dulu. Coba aja dulu. Insya Allah, semoga dengan 2 langkah tadi ya, iman maksimal, ikhtiarnya maksimal, Allah menurunkan pertolongannya buat kita semua. Amin. Siap. Kang Reza Randy di Pontianak hari ini sedang hujan. Ini saya lagi di kantor Allah. Agnia. Tadi belum saya jawab kayaknya Agnia itu apa. Agnia itu mirip seperti Zalora, Kang. Hmm. Mall online. Mall online mirip seperti Zalora. Ya gampang lah ya. Nah tapi sekarang sedang hujan di Pontianak Kang Reza Randy. Saya biasanya itu menutup live Instagram dengan doa. Tapi Masya Allah. karena di sini ada guru saya, nggak mungkin saya memimpin doa. Jadi saya Masya Allah. minta doa keberkahan dari atau ridho dari Kang Reza Rendi sebagai guru saya. Mohon diridhoi ilmunya, mohon minta doanya juga dari Kang Reza Rendi di hari ini. Silakan Kang. Kita sama-sama doa ya, karena kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin. Ada seluruh jamaah haji, ternyata hajinya ditolak. Gara-gara satu orang, semuanya diterima. Sama, bisa jadi kita doa bareng-bareng, doa saya ditolak. Tapi bisa jadi lewat satu doa di antara kita semua nih, yang lagi hadir, Allah terima. Yuk kita doa bareng. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsin tarfata 'ain. Rabbi anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fatin. Ya Allah, rahmati seluruh yang nonton hari ini, baik langsung maupun yang relay, ya Allah. Rahmati keluarganya, rahmati usahanya, berkahi seluruh aspek hidupnya. Berikan kami, ya Allah, iman yang sempurna, agar kami bisa melihat dengan sempurna takdirmu adalah indah, ya Allah. Tidak ada yang jelek takdirmu. Iman kamilah yang tidak bisa melihatnya, ya Allah, karena keringnya hati dan kotornya hati. Maka mohon, ya Allah, ya Latif, lembutkan hati yang keras ini. Ajarkan kami bisa kenal denganmu dan kenal dengan agamamu, rasulmu, kitabmu. Bukan sekedar tahu, ya Allah, tapi memang mengenal yang dalam. Sehingga dengan apa-apa yang kau titipkan ilmu-ilmu itu, ya Allah, bisa melihat lubang-lubang diri. Dan semakin terjaga kami di jalan pulang padamu. Ya Allah, kami titip apa-apa yang di luar kendali kami, ya Allah. Kami titip anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami, orang yang kami cintai, bisnis-bisnis kami, usaha kami, ya Allah. Engkaulah yang maha menjaga, ya Allah. Dan Engkaulah tempat sebaik-baik penjaga, ya Allah. Dan tidak ada yang pernah kecewa selama berdoa padamu, ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. Amin. Jazakumullah khairan katsira, Kang Reza Rendi sudah berkenan hadir. Lalu untuk teman-teman yang bertanya tentang peluang usaha EO Algot, saya membuka diri, ya Kang ya, izin ya Kang. Siap. Saya membuka diri, silakan japri di saya. Anda insya Allah akan kita bimbing, bukan hanya sama saya, tapi ada istri saya juga, ada Mbak Endah juga yang akan bersama-sama membimbing teman-teman bagaimana di tengah pandemi ini punya solusi, punya peluang usaha di Elgot, dan bisa langsung berpartner bersama Kang Reza Rendi, founder dari PPA Pola Pertolongan Allah Institute gitu ya. Insya Allah tidak hanya sekedar jualan, tapi kita sedang membangun peradaban. Saya juga tahu ada OKI ya Kang ya, One Quran Institute ya. Nah jadi ini Masya Allah, tadi kalau yang baru nonton silakan nanti tonton lagi tayangan ulang dari IG Live ini, akan kita share, dan ada juga nanti di YouTube Muda Learning Center. Kang Reza Rendi, sekali lagi hatur nuhun ya. Siap, Semoga sami-sami. Sukses selalu, Kang. Saya nitip pesan satu boleh gak, Kang? Sebelum diakhiri. Nanti kalau di surga Kang Reza Rendi gak ketemu Ihsan, tolong cari ini ya, Kang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin, Insya Allah. Sama-sama ya. Insya Allah, Kang. Ya udah, Kang, kalau begitu saya sekali lagi ngucapin makasih beserta tim, ada juga Bang En di sini. Oh iya, mana Bang? Ada Bang En ya? Allah Akbar, guru saya tuh. Tadi di samping terus dia salam aja gitu. Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Ini di kantornya Bang En soalnya. Iya, saya kenalin nih biru-birunya. Masya Allah. Ya, siap. Jadi semoga hari ini penuh manfaat, dan kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kang. Siap.